Halo para mageran di seluruh dunia, balik lagi di Mode Mager. Setelah kemarin kita menceritakan film seorang pembunuh bayaran yang barbar dan suka bercocok tanam, sekarang kita akan menceritakan film sejenis yang lebih menggemoykan. Seperti apa kisahnya? Inilah Revenge. Kisah berawal sepasang bucin akut yang sedang menaiki sebuah helikopter menuju villa penginapannya di gurun pasir yang tandus. Perkenalkan sang aktor utama yaitu Jennifer, yang di sini kita panggil aja si Surti, dan cowoknya yang ganteng parah seperti saya yang kita panggil aja si Tejo. Yang di sini si Tejo merupakan seorang sultan yang bergerak di bidang pengeboran minyak angin. Setelah turun dari helikopter, si pilot yang bernama Roberto memberikan hadiah ke si Tejo, sebuah narkoboy. Setibanya di dalam villa yang terlihat mewah itu, kita langsung dibuat pusing, khususnya para jomblo, karena ulah si Surti yang menggoda si Tejo untuk mengunboxingnya. Agar tidak terjadi pemborosan air, maka kita skip aja ya. Setelah mengunboxing, si Tejo pun ditelepon oleh istrinya, yang ternyata si Surti adalah selingkuhannya si Tejo. Setelah menelpon, si Tejo pun kembali ke ranjang menemui si Surti, dan ya, kembali kita skip. Bagi kalian yang mau komplain, kenapa sih di skip-skip terus? Kan jadi gak seru. Saya kasih tahu alasannya, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kemarin saya dapat teguran dari YouTube gara-gara video ini nih. Menurut pihak YouTube, di video itu ada beberapa adegan yang tidak pantas, padahal makan banyak banget. Oke, lanjut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat si Surti sudah terbangun dan hendak sarapan. Si Surti pun mengambil sebuah apel. Dan ketika hendak ia makan, tiba-tiba Assalamualaikum. Waalaikumsalam. muncul dua orang pemburu di balik jendela kaca. Si Surti pun memanggil si Tejo. Setibanya si Tejo, dua orang itu pun disuruhnya masuk. Dan ternyata mereka adalah teman-teman si Tejo yang kita panggil aja si Doyok dan si Komar. Setelah di dalam, terlihat si Komar sangeo banget ke si Surti. Lalu si Tejo pun memperkenalkan si Surti kepada dua temannya itu dan mengaku mereka hanya teman. Setelah penjelasan itu, si Surti pun beranjak pergi meninggalkan mereka, yang sambil dipandangi terus oleh matanya si Doyok dan si Komar. Si Komar pun bertanya ke si Tejo mengenai kabar keluarganya, yang mengartikan bahwa si Komar tahu jika si Tejo sedang berselingkuh. Elisabeth et les enfants vont bien? Vous étiez pas censé vous croiser. Rendez-vous à la piscine. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat mereka sedang melakukan pesta di depan villa. Si Doyok yang norak itu mengintip terus kecantikan si Surti menggunakan teropongnya, yang gak sekalian aja pakai teropong bintang. Lalu si Doyok pun melihat bungkusan kecil, yaitu narkoboy pemberian dari si Roberto, sang pilot itu. Si Surti pun menanyakan, apaan itu? Lalu si Tejo menjawab, itu adalah poyete, sejenis narkoboy yang memiliki efek yang sangat kuat. Yang apalagi jika ditambahkan senjata, maka akan berujung celaka. Si Tejo pun menambahkan bahwa ada kejadian seseorang yang menggunakan benda haram itu menggergaji kakinya sendiri tanpa merasakan apa-apa. Setelah mereview benda haram itu, si Tejo pun menyuruh si Surti untuk menyimpannya di tempat yang aman. Di dalam, tanpa diketahui siapapun, si Surti menyimpan benda itu di dalam kalungnya. Bagi kalian yang memiliki IQ 7, pasti tahu apa yang akan terjadi di selanjutnya. Setelah itu, si Surti pun menyetel lagu koplo dan kembali ke lokasi pesta. สุดจัดประหลัดบอกน้ำลายโปรไฟล์บอกว่าเห็นแล้วอยากคิดอยากหยอกอยากออกอยากออกปัดต้องของที่ใจน้ำผักน้ำโปวดน้ำเหลือจนไทยเลือเสือให้ลูกโตฟังสุดจัดคนนี้ไปแอดไปแชทไปทักเลยทักเลยเบอร์ที่บอกบอกซื้อทักที่บอกเลยนัดกันรอโตตอบโตตอบ Pesta malam itu pun berakhir, yang ditandai dibopongnya si Surti oleh si Tejo menuju kamarnya untuk apa yo? Hah? Masak? Oke, lanjut. Singkat cerita, berang pun tiba. Terlihat si Komar menunggu si Surti untuk mengajaknya sarapan. Si Surti pun celingak-celinguk mencari keberadaannya si Tejo. Lalu dijawab oleh si Komar bahwa si Tejo lagi pergi untuk mengurus paspor. Si Komar yang terlihat mupeng banget sama si Surti membuat si Surti risih dan pergi meninggalkannya. Yang akhirnya si Komar pun makin mangseng ingin mengunboxing si Surti. Di dalam, ketika si Surti sedang memakai pakaian, muncul si Komar dari balik pintu kamarnya, yang sontak membuat si Surti terkejut. Tanpa dosa, si Komar pun menghampiri si Surti yang masih belum lengkap dalam berpakaian. Dan akhirnya, lanjutin gak nih? Si Komar pun menghampiri si Surti, lalu terlihat gugup di antara mereka. Si Komar menanyakan ke si Surti,
apa yang ia sukai dari dirinya. Si Surti pun menjawab bahwa tidak ada yang ia sukai dari dirinya, karena ia bukan tipenya. Si Surti menambahkan bahwa tipenya itu yang memiliki postur tinggi dan kekar, seperti batang kelapa. Karena merasakan hal aneh, si Surti pun beranjak pergi, namun ditahan oleh si Komar, dan terjadilah Come too small for you. You were dying for it apparently. Stop, Richard. ketika hendak meluncurkan misilnya, tiba-tiba nongol si Doyok. Si Komar pun berkata ke si Doyok, Alors si tu veux en profiter, tu entres, sinon tu te casses et tu fermes la porte. karena tidak ada keberanian, si Doyok pun pergi meninggalkan mereka, yang berujung. Singkat cerita, si Tejo pun telah kembali. Ia melihat keanehan di dua temannya. Lalu si Komar mengatakan ke si Tejo bahwa ada sedikit masalah sama si Surti. Si Tejo pun menghampiri si Surti yang terlihat sudah amburadul karena ulah si Komar. Si Surti menyuruh si Tejo untuk segera memanggilkan helikopter agar bisa menjemputnya. Setelah menyadari Surtinya telah dinodai, si Tejo pun ketika si Surti sudah tersadar, si Tejo pun membangunkannya sambil memberikan cek kepadanya. Niatnya agar si Surti melupakan masalahnya itu. Namun si Surti masih kekeh pengen pulang. Lalu mereka pun terlibat cekcok yang berbuntut. Si Surti mengancam bahwa ia akan melaporkan semuanya ke istrinya, yang sontak membuat si Tejo kalap. Goddamn helicopter! I'll call your wife and tell her. Who the fuck do you... Don't you ever say her name. Akhirnya si Surti kabur. Lalu kedua temannya yang melihat ikut mengejarnya. Seperti halnya rally Dakar di padang pasir, mereka pun terus mengejar si Surti hingga akhirnya si Surti pun menemui jalan buntu. Lalu si Tejo memujuknya untuk kembali ke villa. Karena dirasa kurang meyakininya, si Tejo pun meminta HP ke si Komar untuk menghubungi helikopter. Setelah berpura-pura menghubungi si Roberto, entah apa yang merasuki si Tejo pun mendorong si Surti ke jurang. Tubuhnya si Surti pun jatuh dan tertancap di sebuah pohon. Di atas, kedua temannya si Tejo terlihat soak melihat itu. Si Tejo beralasan jika si Surti bisa mengirim mereka ke penjara. Yang itu hanya alibinya si Tejo, yang padahal ia takut ketahuan istrinya. Jadi pesan moral yang didapat dari film ini adalah jangan coba-coba main api kalau tidak punya pemadamnya. Si Tejo yang tahu kalau si Surti belum mati mengajak dua temannya untuk berburu dan membunuh si Surti. Alors maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. On descend pour chasser comme prévu, mais on fait juste un crochet pour nettoyer ce merdier. Berganti ke si Surti, ternyata dugaan si Tejo benar. Si Surti masih hidup dan terlihat, ya Allah, tubuhnya tertancap di sebuah pohon yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun mencoba menggapai korek miliknya, lalu membakar pohon itu. Setelah berusaha keras, akhirnya ia berhasil terbebas dari kayu itu. Di sisi lain, si Tejo dan teman-temannya sedang menuju ke lokasinya si Surti, yang mendapatkan si Surti sudah tidak ada di lokasinya. Si Komar menduga ada seseorang yang menyelamatkannya, lalu menyarankan si Tejo untuk membawanya ke rumah sakit. Namun saran itu langsung direspon penolakan dari si Tejo sambil berkata, masa 3 laki-laki bersenjata kalah sama cewek yang lagi sekarat? Lalu menyuruh mereka bersiap untuk mengejarnya. Mereka pun berputar arah menuju lokasinya dan menemukan jejak darahnya si Surti. Lalu mereka pun menyusuri jejak itu sampai akhirnya berakhir di sebuah danau. Je prends par là-bas. Ok, je remonte. Si Tejo membagi tugas mereka untuk berpencar mencarinya. Namun si Komar yang masih soak atas kejadian itu terlihat kebingungan, lalu memilih untuk menunggunya di situ. Akhirnya si Doyok dan si Tejo pun pergi ke arah berlawanan, dan di sana si Komar menunggu di dalam mobil. Berganti ke si Surti yang sedang menyusuri danau. Tiba-tiba ia mendengar suara motor dari arah belakang, yang ternyata itu adalah si Doyok. Si Surti pun berhasil menghindari si Doyok dengan bersembunyi di bawah air. Tidak jauh dari sana, ia melihat keberadaan si Doyok yang sedang kencing. Si Surti pun mengambil senjatanya, lalu menodongkannya ke si Doyok. Ketika hendak menembak, tiba-tiba ternyata senjata itu belum diisi peluru.
Menyadari hal itu, si Doyok pun langsung mendaratkan beberapa perep ke wajahnya si Surti. Lalu si Doyok pun menginformasikan penemuannya melalui radio yang terdengar oleh si Komar. Si Komar yang udah terlihat mager pun membiarkannya. Kembali ke si Doyok yang sedang menyiksa si Surti. Ketika berkali-kali menenggelamkan si Surti pun berhasil mengambil pisaunya si Doyok dan langsung si Surti berhasil menancapkan pisau di kedua matanya si Doyok yang membuat si Doyok berpindah alam. Si Surti pun pergi membawa peralatannya si Doyok menuju ke sebuah gua yang ada di sana. Di dalam gua, ia membuka isi dari tasnya si Doyok dan menemukan beberapa minuman kaleng dan peluru. Si Surti pun menangis karena menahan rasa sakitnya. Dan ia melihat kalungnya yang mana di dalamnya itu terdapat narkoboy yang bisa membuatnya kuat. Ia pun langsung memakannya. Setelah beberapa saat kemudian, ia mulai berhalusinasi dengan merasakan pusing, pegal, keringat dingin, dan bibir pecah-pecah. Seperti halnya Popeye si pelaut yang memakan bayam. Karena narkoboy itu, si Surti pun berubah menjadi kuat, sampai tidak merasakan sakit sedikit pun ketika lukanya diiris-iris, lalu mencabut batang pohon yang menancapnya, dan menyetrikanya dengan menggunakan kaleng bir. Berganti ke si Komar yang sedang tertidur pulas di mobilnya. Tiba-tiba dikagetkan bangkai binatang yang dilempar oleh si Tejo. Putain, mais qu'est-ce que vous foutiez? Ça fait des heures que je vous ai... Si Komar yang baru bangun pergi ke danau untuk mencuci muka. Ketika sedang mencuci muka, tiba-tiba ia dikagetkan mayatnya si Doyok. Lalu muntah-muntah dan kalap di dalam mobil. Si Tejo pun komplain ke si Komar yang telah membiarkan si Doyok mencari keberadaan si Surti seorang diri. Dan akhirnya berlinanglah kecap di hidungnya si Komar. Setelah itu mereka pun beranjak pergi dari sana. Berpindah ke si Surti yang sudah terbangun, menemukan lukanya telah mengering. Lalu beranjak pergi meninggalkan gua itu. Tiba-tiba lah, kok tenang, itu hanya halusinasi efek dari narkoboy. Lalu ia pun terbangun dan tenang, itu masih pengaruhnya. Nah, kalau ini udah yang aslinya. Sambil membawa persenjataan, ia pun keluar dari gua itu, menyusuri gurun yang tak bertepi. Ketika berada di ketinggian, ia mencari keberadaan si Tejo dan si Komar dengan menggunakan sebuah teropong. Berganti ke si Tejo yang sedang melihat peta untuk menentukan tujuan pengejaran mereka. Akhirnya si Tejo kembali membagi tugas untuk berpencar. Namun lagi-lagi si Komar yang berangan menyarankan mereka untuk selalu bersama agar tidak tersesat. Akan tetapi si Tejo menolaknya. Kembali ke si Surti, ia melihat kilauan cahaya dari teropongnya, yang mana itu berasal dari cerminnya si Komar. Dan ternyata benar, itu adalah si Komar. Si Surti pun berencana untuk menjegatnya dari arah lain. Singkat cerita, ketika si Komar sedang mengendarai mobilnya, tiba-tiba bensinnya habis, lalu berencana untuk mengisinya kembali dengan bensin cadangan. Tidak jauh dari sana, terlihat si Surti sedang membidiknya. Ketika si Komar sedang mengisi bensin, tiba-tiba si Surti pun berhasil menembak bahunya si Komar, lalu mengejar si Komar dengan mengikuti jejak darahnya. Terlihat si Komar bersimbah darah di tubuhnya dan sambil berlari menghindari si Surti. Si Surti yang kehilangan jejaknya si Komar terlihat kebingungan, dan ternyata si Komar bersembunyi di balik bebatuan. Lalu ia pun keluar dari persembunyiannya dan langsung si Komar pun berhasil menembak kupingnya si Surti yang membuatnya pengeng. Kini berbalik, si Surti dikejar si Komar. Tepat di persimpangan, si Surti yang tahu si Komar telah melepaskan salah satu sepatunya, ia pun memecahkan kaca senternya, berharap itu akan mengenai kakinya si Komar dan benar saja, kecap pun mengalir deras dari kakinya si Komar. Si Komar pun mencoba mengambil pecahan beling itu dari kakinya.
Lalu ia kembali ke mobilnya untuk mengejar si Surti. Ia pun terus mengegas mobilnya, yang di sana si Surti sudah ada tepat di depannya. Si Surti yang menyadarinya membidik si Komar, lalu menembaknya. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia pun berhasil mengenai persis di kepalanya si Komar. Berganti ke si Tejo yang sedang menunggu si Komar. Akhirnya dia pun emosi dan memutuskan untuk kembali ke villa. Singkat cerita, si Tejo pun tiba di villanya. Karena ngerasa dekil, akhirnya ia memutuskan untuk mandi. Ketika lagi asik mandi, ia mendengar suara dari dalam rumahnya. Tanpa pakaian sehelai pun, ia pun menghampiri sumber suara itu. Karena tidak menemukan apa-apa, ia pun duduk di sofanya. Lalu tidak sengaja menduduki remote yang membuat TV-nya secara tiba-tiba menyala. Ketika hendak mematikan TV-nya, tiba-tiba Salam alaikum. Waalaikumsalam. ya, tepat di depannya si Surti telah berdiri dan langsung Listen, let's. si Tejo pun tertembak di bagian perutnya dan membalas tembakannya si Surti. Villa itu pun berubah menjadi seperti rumah pembantaian karena darahnya si Tejo yang entah berapa ember abisnya itu. Si Surti terus memburu si Tejo hingga tepat di ruang tamu. Si Tejo menunggu kehadiran si Surti. Si Surti yang mendapatkan bisikan dari sang sutradara untuk tidak melewatinya akhirnya memilih berhenti. Dan benar saja, si Surti melihat tumpahan darah di lantai yang menandakan di balik dinding itu ada si Tejo yang sedang menunggunya. Akhirnya si Surti berbalik arah untuk menyerang si Tejo. Karena nggak nongol-nongol, si Tejo pun mengejar si Surti. Akhirnya mereka pun saling kejar-kejaran. Si Tejo yang mulai kehabisan darah pun membungkus lukanya dengan plastik. Apa itu namanya ya? Ketika mereka saling menunggu, si Surti pun memutuskan untuk mendatanginya. Dan akhirnya si Tejo yang kehabisan amunisi pun kabur. Disusul si Surti yang terus mengejarnya. Si Surti pun terpleset di lantai, dan si Tejo pun menghantamkan gagang senjatanya ke si Surti. Si Surti pun kembali sadar, dan langsung dicekik oleh si Tejo. Ketika hampir berpindah alam, si Surti memukul lukanya si Tejo yang membuat dirinya terjatuh. Lalu ia mengambil senapan, dan langsung ya, si Tejo pun berpindah alam, dan si Surti meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah akhir percintaan si Surti dan si Tejo. Jika kalian terhibur, silahkan tekan tombol like, komen sebanyak-banyaknya, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah Surti Tejo lainnya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, bye.